Halo, Assalamualaikum. Swadihap, saya Kare. Di video kali ini kita bakal belajar caranya naikin mood. Jadi kalau lagi nulis itu moodnya nggak naik turun. Suka gitu nggak? Nah, kalau kamu misalnya suka naik turun moodnya, harus banget nonton video ini sampai habis. Tapi sebelum dimulai, Kare mau kamu subscribe dulu. Sekarang. Terima kasih. Untuk tipsnya, ayo kita mulai. Selamat datang di channel Dikare. Untuk kamu yang pertama kali nonton di channel ini tentang kepenulisan. Jadi kalau kamu subscribe channel ini, kita bakal belajar nulis. Iya, nulis. Jadi kalau kamu subscribe channel ini, kita bakal belajar nulis. Nulis apa sih? Ya pastinya nulis buku, novel, atau hal-hal lainnya tentang kepenulisan. Dan untuk kamu penonton lama, karena respect, terima kasih ya nonton terus. Tadi udah disinggung sedikit nih, di video kali ini itu kita bakal belajar caranya naikin mood. Jadi mood kita itu nggak naik turun pas lagi nulis. Nah, yang paling gampang adalah ngelatih fokus kita. Yang pertama ya, ngelatih fokus kita. Maksudnya apa sih? Iyalah, jadi kalau kita nulis nih, ya harus fokus ke tulisannya. Jangan lihat HP, jangan tergoda sama notif misalnya. Atau misalnya kita nulisnya ya jangan di tempat yang rame, udah pasti nggak bakal fokus. Jadi pertama itu kita harus nentuin fokus kita dulu. Nah, caranya supaya kita bisa fokus, kalau Kare pribadi ya, kalau misalnya menentuin fokus itu, Kare sendiri bakal bikin target. Salah. Kare sendiri bakal bikin jadwal. Misalnya, kalau misalnya jadwalnya salah. Salah mulu ya. Jadi misalnya Kare ngejadwalin jam 7 malam misalnya ya. Nah, dari pagi sampai jam 7 malam itu mood Kare harus bagus. Jadinya pas lagi nulis itu bisa fokus. Beda caranya kalau misalnya jam 7 pagi itu kita baru duduk di depan laptop. Yang ada kita nggak fokus, yang ada kita nggak punya jadwal, nggak punya schedule, dan lain sebagainya. Gitu sih, jadi yang pertama itu kita harus fokus. Cara bikin fokusnya itu tergantung kamunya ya. Gimana cara kamu ngatur fokusnya itu tadi. Yang kedua adalah tentuin target dan tujuannya. Setiap orang itu pasti beda-beda ya kan. Ada yang tujuannya bikin buku atau nerbitin buku. Ada yang tujuannya upload di Wattpad, Novelmy, dan lain sebagainya, aplikasi-aplikasi yang aplikasi-aplikasi yang bisa menghasilkan uang pasti. Dan yang terakhir misalnya dia tujuannya itu buat terapi. Jadi dari hati yang punya unek-unek gitu, misalnya yang punya masalah atau kata dokter atau kata psikiater dia harus nulis. Berarti kan tujuannya supaya dia bisa lepas, supaya dia bisa lega nulis gitu. Jadi intinya tentuin dulu targetnya. Misalnya target saya nih, misalnya ya target saya, target kamu kan bakal beda. Misalnya target saya itu adalah nulis dan terbit di penerbit yang nantinya bakal dicetak misalnya. Nah, kita udah tahu nih kalau misalnya kita mau nerbitin buku kan prosesnya pasti lama, berbulan-bulan. Kalau kita nunda nulisnya, otomatis makin lama dong terbitnya. Sama kalau misalnya Kare mau di Novelmy atau di Storyal misalnya uploadnya. Nah, upload di Storyal itu kan pasti ada jadwalnya dong. Misalnya satu hari satu chapter atau seminggu satu chapter misalnya ya. Terus kalau misalnya kita nggak mood, kalau misalnya mood kita naik turun, gimana kita bisa menuhin target itu? Gimana kita bisa menuhin tujuan kita? Kalau misalnya Storyal, saya nggak paham ya Storyal. Misalnya Storyal satu hari satu chapter misalnya. Nah, kalau kita tiba-tiba lagi nggak mood, gimana? Baik lagi yang ke awal tadi, kita harus punya jadwal nih. Kare punya jadwal jam 7 malam buat tayang besok misalnya. Buat publish besok di Storyal misalnya ya. Nah, berarti kan saat itu harus moodnya bagus, besoknya tayang, besoknya terbit. Kalau mood hari ini nggak bagus jam 7, besoknya gimana? Jadi selain tadi moodnya harus bagus ya kan, harus fokus. Nah, tentuin targetnya. Kalau misalnya gua nggak nulis sekarang, besok apa kabar? Gitu sih. Jadi mood itu kalau lagi nggak baik ya bisa aja kita paksa supaya ya target yang tadi di sini itu tercapai. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah cari tempat yang nyaman. Nah, ini pasti semua orang kalau misalnya ngelakuin apa-apa pasti pengen yang nyaman. Bayangin kalau kita nulis tapi di pinggir rel kereta yang setiap menit bunyi sirine yang kereta lewat gitu. Kebayang gak sih bakal gimana caranya kita nulis? Maksudnya bisa nulis dengan fokus, bisa nulis dengan nyaman dan sebagainya. Susah kan? Sama aja kalau kita nulis nih, tiba-tiba ada tamu nih datang, satu keluarga besar misalnya datang ke rumah kita. Yang tadinya kita mood nulis, pasti jadi nggak mood kan. Nanti kita dipanggil lah sama mama, suruh nemenin keluarga, misalnya nemenin saudara-saudara. Terus nanti disuruh beli es batu misalnya.
atau beli makanan dan lain sebagainya. Nah, yang kayak gitu-gitu udah pasti bikin moodnya jadi nggak baik, bener gak sih? Bener dong. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kita harus nyari posisi yang nyaman. Misalnya, saya itu sukanya nulisnya jam 7 malam misalnya, atau saya lebih suka nulis itu jam 11 malam karena udah pada tidur, udah sepi, udah nggak ada gangguan-gangguan yang emang biasanya ada di jam 7 pagi atau jam 7 malam. Sama kalau misalnya saya mau makan, maksudnya nulisnya sambil makan, ya nggak apa-apa kalau emang misalnya nyamannya begitu, ya nggak apa-apa. Atau misalnya nulisnya maunya di coffee shop, misalnya nulisnya maunya di tempat yang menyendiri gitu misalnya, nggak apa-apa, itu kamu yang nentuin. Fokus kamu, mood kamu itu adanya di mana. Kalau misalnya nyamannya di kamar, ya nulisnya di kamar. Kalau misalnya nyamannya nulisnya di perpus, ya di perpus dan lain sebagainya. Yang tahu itu kamu, right? Dan yang terakhir, berarti yang keempat adalah, ingat dulu ya, istirahat. Yang keempat adalah istirahat. Jadi kalau misalnya mood kamu naik turun dan nggak bisa fokus nulis, siapa tahu emang waktunya istirahat aja. Jadi karena emang jadi nggak mood, maksudnya misalnya nih Are pulang sekolah jam 5 sore misalnya kan, terus capek, belum mandi, berisik di rumah dan lain sebagainya, nggak mood deh pokoknya, nggak mood banget. Ya udah istirahat aja, hari itu boleh istirahat lah. Terus gimana ya target tadi di sini nih, jam 7 sore, jam 7 malam itu nulis buat upload besoknya. Kalau misalnya harus istirahat, ya istirahat aja. Tapi kan pasti ingat juga dong, kalau misalnya kita udah biasa nih atau kita udah punya habit nulis yang jam 7 malam tadi di sini buat upload tutorial jam besoknya. Kalau kita udah punya habit nulis, kita bakal ngerasa bersalah kalau hari itu kita nggak nulis. Biasanya bakal kayak gitu. Jadi kalau misalnya lagi nggak mood, istirahat aja. Tapi biasanya karena kita udah habit, kewajiban yang kita nulis jam 7 malam ini bakal kita cari waktunya lain. Maksudnya kita cari waktu lain, kita bisa bangun lebih pagi buat nulis, atau kita misalnya bisa pulang lebih cepat, bisa ngeluangin waktu di siang hari misalnya, demi target yang ada di sini tadi. Jadi karena kita udah punya habit, karena kita udah punya jadwal di awal tadi, nomor 1 ya, jadwal. Kenapa ya? Berisik banget ya. Pindah kali kita ya. Bisa. Cut. Nanti lagi. Kita recap ya. Ada 4 cara supaya moodnya nggak naik turun. Tadi udah ada orang ngelas, itu udah berhenti ngelas apa ngebor sih tadi itu. Yang pertama adalah fokus. Yang kedua adalah tentuin target. Yang ketiga adalah bikin atau tentuin tempat yang nyaman. Dan yang keempat adalah istirahat. Jadi kalau mood naik atau mood turun, itu balik lagi ke diri kita pribadi. Tapi ingat, waktu terlalu berharga kalau kita ngikutin mood doang. Mendingan kamu paksa nulis supaya bisa jadi habit. Karena kalau jadi habit, semuanya jadi mudah. Gampang aja tipsnya, ada 4. Kalau misalnya kamu bingung, kalau misalnya ada pertanyaan, atau misalnya kamu request konten, boleh banget komen aja di bawah. Terima kasih udah nyimak, cukup sekian. Bye-bye Nahap.